Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk pemirsa TV One dan juga Mas Towel di situ. Oke, saya langsung ke Pak Roy. Pak Roy, apa saja sih temuan Pak Roy atas rekaman pembicaraan itu sehingga Anda yakin bahwa itu adalah rekayasa? Iya, jadi yang pertama adalah karena saya adalah pernah berkantor di situ, sehingga ketika kemudian terjadi indikasi bahwa rekaman dilakukan dari seputar gedung kantor Kemenpora, saya kemudian memiliki ide dan juga kemampuan untuk masuk lebih dalam dengan teknologi tentu saja, dan ternyata bisa mendapatkan pasti bahwa itu dari lantai 3. Dan ini pun sebenarnya sudah dikuatkan, dan saya sebenarnya mengapresiasi pengakuan kejujuran dari Sesmenpora, Pak Alfitra Salam, 2 hari yang lalu, yang menyatakan bahwa itu dilakukan di kantor pada tanggal sekian jam 8 malam, yang bersangkutan ada di sana, dan ada satu staf khusus dari Menpora yang menunggui ketika seorang yang disebut mafia itu menelpon. Nah, di sini ada permasalahan sebenarnya. Yang pertama adalah kenapa itu harus dilakukan di kantor Kementerian Pemuda Olahraga yang sama sekali nggak ada tupoksinya untuk ngurusin masalah-masalah penjebakan kayak gini. Kantor Kemenpora sesuai dengan Undang-Undang SKN itu urusannya adalah kepemudaan secara luas dan juga olahragaan. Ya, jadi tidak ada urusan sampai ke penjebakan kayak gini. Kemudian yang sangat saya sayangkan, ini kan seolah-olah membiarkan terjadi tindak kejahatan di depan petugas negara, di depan pejabat negara. Ini kan yang tidak boleh, dan di antara yang menunggu itu tidak ada yang certified untuk melakukannya. Kalau itu ada petugas KPK misalnya atau ada petugas kepolisian yang kemudian peralatannya pun disertifikasi untuk melakukan itu, dan itu bisa menjadi bukti. Kalau sekarang saya pun akan yakin rekaman yang dibuat dan sudah sengaja diedarkan 3 minggu ini akan menjadi ditolak oleh kepolisian. Dan fakta lagi, ternyata pihak kepolisian sampai dengan kira-kira 3 hari yang lalu itu belum menerima SIM card yang digunakan untuk bukti perekaman oleh si penelpon, oleh BA. Jadi kan saya melihatnya ini ada upaya untuk membuat publik percaya bahwa ada mafia, padahal mafianya cuma mafia abal-abal oleh kelas Bambang Suryo itu, dan justru mafia sebenarnya itu yang hilang. Jadi kesimpulannya, saya selaku mantan orang yang pernah berkantor di sana sangat sedih melihat kondisi ini. Makanya saya menasihati sebenarnya adik saya yang saya cintai, sangat saya hormati, Cak Imam Nahrawi. Bukan berarti kita menari di atas gendang orang lain, tapi saya meluruskan tugas dan fungsi dari kantor Kemenpora. Kembalilah ke jalan yang benar. Tupoksi Kemenpora itu adalah mengurusi hal yang lebih besar, bukan fokus dan terjebak kepada satu urusan ini. Dan akhirnya apa? 6 bulan praktis tidak hanya olahraga, kepemudaan kita terbengkalai sampai dengan sekarang. Pak Roy, tapi kalau Anda tadi sudah bilang soal penjebakan, ini kan artinya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa sebenarnya memang ada praktik-praktik suap itu. Kan tidak ada yang salah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oke, menjebak itu harus proper. Ya gitu, misalnya dulu kasus, saya sebut kasus yang Ichiro, seorang yang pengendara kendaraan, dia bukan petugas polisi, kemudian ngusir-ngusir orang lain dan sampai dia nabrak-nabrak. Apakah dia punya hak untuk melakukan itu? Nggak ada. Ya, atau dulu ada seseorang yang mengaku-ngaku petugas, kemudian ternyata dia, ini ibaratnya seseorang mengaku-ngaku petugas keamanan, memerintahkan orang lain, tapi sebenarnya dia tidak bertugas di situ. Nah, sayangnya di dalam orang yang melakukan itu kan tidak ada yang benar-benar proper. Ya, artinya si BS sendiri atau Bambang Suryo sendiri, ini ketika melakukan kejadian, itu kan dia tidak melaporkan sama sekali. Artinya bisa ada deal sebelumnya kalau kita mau suudon. Tapi intinya adalah apa yang dilakukan ini tidak tepat. Ya, kalau mau malah disebut penjebakan, justru kalau tidak terjadi penjebakan, mungkin tidak ada upaya-upaya untuk melakukan itu kepada para atlet kita yang ada di SEA Games. Jadi ini yang sangat menyakitkan, ternyata bahwa itu upaya ini dibuat. Dan itu diakui bahwa ini dibuat. Jadi kalau ini tidak sengaja dibuat, apalagi dibuat di kantor Kemenpora, meskipun terakhir itu disanggah ya, tapi silahkan kalau soal disanggah enggak, yang jelas tadinya sudah diakui, kemudian sore harinya berubah diakui tapi katanya tidak salah, esok paginya dibantah, biar publik yang menilai. Tapi saya sendiri selaku mantan orang di Kemenpora nomor 1, saya sangat menyayangkan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang tidak memang melakukan tugas penjebakan,
tugas penindakan itu adalah bukan tugas dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, tahan dulu Pak Roy, Bung Toel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Petang, saya mau ke Pak Roy lagi. Pak Roy, meskipun tadi sudah ada pengakuan dari Sesmenpora bahwa rekaman itu dilakukan di kantor Menpora, tapi kan sebuah pengakuan juga belum bisa menjadi pembuktian yang kuat. Nah, mungkin pertanyaannya adalah seberapa yakin itu dilakukan di kantor Sesmenpora? Padahal itu kan hanya rekaman suara, tidak ada visual yang bisa membuktikan bahwa itu dilakukan di sebuah lokasi tertentu lah. Baik, jadi hal begini, mohon maaf terus terang bukan hal yang baru bagi saya. Ya, jadi untuk bisa memastikan itu tentu kan ada cara-cara. Tadi di VT juga sudah disebutkan bahwa metode yang saya gunakan adalah saya harus mengetahui dulu dari nomor telepon yang digunakan oleh saudara Bambang Suryo. Dan ini mudah untuk mencari. Kemudian nomor telepon itu terikat kepada satu operator tertentu. Dari operatornya kita bisa dapat CDR, Call Data Record Information. Dan kalaupun kita bisa tahu BTS-nya, Base Transfer Station-nya, kebetulan karena dulu saya pernah ada di kantor tersebut, saya bisa tahu di dalam ruangan-ruangan mana yang ada yang namanya picocell. Picocell itu adalah repeater yang bisa menangkap sinyal dan menguatkan lagi, dan itu ada datanya. Itu bisa di-retrieve dan itu semua ada. Tapi tentu saja saya tidak akan membuka data itu di sini, bukan hak saya untuk membukanya. Saya nanti kalau diminta tentu akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib, dan saya yakin pihak yang berwajib pun pihak kepolisian pasti sudah punya metode cara yang lebih proper untuk melakukan itu, atau mereka punya cara. Tapi ini penting untuk dilakukan karena data-data itu kalau tidak segera di-retrieve sekarang oleh kepolisian, ini ada waktunya. Jadi ini memang ada satu upaya saya untuk melakukan agar apa? Data-data itu selamat. Di kantor Kemenpora itu juga ada CCTV, ada closed circuit television. Ya, jadi artinya itu juga bisa diminta. Ya, kalau untuk membuktikan. Jadi artinya sebenarnya banyak data penunjang yang bisa pihak kepolisian masuk segera untuk melakukan tindakan supaya tidak kemudian terjadi penghilangan data. Jadi sekali lagi saya hanya ingin membantu semuanya, dan pihak Kemenpora jangan salah duga bahwa saya melakukan ini kemudian untuk menguntungkan pihak tertentu. Tidak, justru saya membantu semua pihak agar pihak Kementerian Pemuda Olahraga bisa menangkap mafia yang sebenarnya, bisa kemudian mendapatkan bukti yang sahih, bukan terjebak kepada seorang mafia abal-abal. Yang kenapa saya sebut abal-abal? Karena sebenarnya yang disebut Bambang Suryo ini, yang dia mengaku dia sudah 15 tahun melakukan pengaturan skor dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya agak aneh, menjadi sebuah hal yang tidak tepat sama sekali. Gitu. Oke, sebelum saya ke Bang Toel, saya ke Pak Roy dulu satu lagi. Ya. Pak Roy, tapi kenapa Anda baru membukanya sekarang? Ini kan sudah ada 3 minggu pada saat ketika hangat-hangat diperbincangkan di awal-awal ada rekaman pembicaraan itu beredar. Kenapa tidak pada saat itu Anda mengungkapkan fakta yang Anda temukan? Iya, tentu saja kan perlu waktu ya. Artinya saya juga bukan orang yang sudah bisa cepat melakukan ini. Kan perlu ada waktu, ada proses di mana saya akan meretrieve data, kemudian juga memastikan saya dapat lognya, ya, location activation call-nya, tidak langsung dapat langsung di poinnya. Saya juga verify dulu data-datanya, apakah sudah pasti. Begitu sudah pasti, ya saya ungkapkan. Saya orangnya nothing tulus saja. Kalau memang A, ya saya katakan A. Kalau B, B. Dan ini daripada itu kelamaan, dan apalagi rekaman itu konon sudah beredar luas, kemudian bahkan quote and quote dipaksakan publik itu mengerti atau publik itu memahami kalau itu memang mafia yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, saya justru menyayangkan adik saya, Cak Imam Nahrawi. Ayo sama-sama kita cari mafia yang sebenarnya. Jangan justru terjebak dengan mafia-mafia abal-abal kayak gini, yang akibatnya mafia yang sebenarnya malah lari. Karena ini ada seolah-olah hal yang kecil dibesar-besarkan, sehingga apa yang ditarik nggak ada. Dan kemudian kembalilah kantor yang sangat saya sayang ini, kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, bersama seluruh stafnya, ayo ngurusin lagi, tugasnya masih banyak. Tugas untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga itu masih dari A sampai Z, tidak hanya terjebak pada satu urusan selama 6 bulan dan kemudian tidak bergerak seperti sekarang. Oke, baik. Tahan dulu Pak Roy, saya mau ke Bang Toel. Bang Toel, kalau tadi sudah ada penjelasan dari Pak Roy Suryo, jangan hanya sekedar mafia bala-balanya, tapi mafia sesungguhnya harus diungkap. Ini kan setidaknya bisa mengungkap bahwa praktik mafia memang ada di sepak bola Indonesia. Iya, jadi dari isu ini ya, yang pertama adalah timingnya. Ketika itu adalah timnas Indonesia dituduh melakukan pengaturan skor. Nah, ini sebuah tuduhan yang serius. Biadab itu ya, kalau misalnya betul, betul.
kejam dalam sepak bola. Lalu kemudian di buktinya itu rekaman-rekamannya diungkapkan ke publik. Saya melihat bahwa ini semacam investigasi narsis. Jadi belum apa-apa sudah diungkap ke publik bukti rekaman yang dilakukan oleh BS Bambang Suryo itu dengan bandar dia yang disebut sebagai investor, bahasa halusnya, eufemisme lagi ya. Padahal sebetulnya itu bandar karena BS posisinya adalah penghubung, ya kan, runner di sini. Nah, di percakapan itu tidak juga secara jelas-jelas terungkap bahwa terjadinya pengaturan skor. Tapi tuduhan sudah dilontarkan. Ini yang menurut saya kejam, keji, dan sampai hari ini tidak terbukti apa yang dituduhkan kepada timnas SEA Games 2015 kemarin. Nah, ini yang harus diwaspadai atau dipahami oleh banyak publik masyarakat sepak bola, bahwa ini kemudian muncul apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi adalah bahwa ini rekaman ini rekayasa. Jadi pertanyaannya modusnya apa, motivasinya apa? Maka saya menduga bahwa ini sengaja untuk memojokkan PSSI, memanfaatkan momentum tim nasional yang waktu itu di semifinal kalah, lalu kemudian pengalihan isu kegagalan SEA Games, Menpora ya. Jadi saya pikir ini hal-hal yang harus dicermati. Yang kedua, Bambang Suryo itu sudah mulai muncul sejak tim 9 dibentuk oleh Menpora. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Berarti bukan orang baru gitu maksudnya? Iya, karena juru bicara Kemenpora Pak Gatot itu pernah mengatakan dalam sebuah talk show di televisi lain, mengatakan bahwa Bambang Suryo bukan nama asing buat Kemenpora karena pernah menjadi narasumber untuk tim 9. Berarti Anda menduga bahwa apa yang dilakukan ini memang diatur oleh Kemenpora begitu? Iya. Karena memang tuduhannya juga menjadi sumir buktinya ya. Tidak secara jelas-jelas terungkap dengan itu kan hanya pembicaraan seorang penghubung dengan bandarnya gitu loh. Bagaimana mau mengungkap sebuah pengaturan skor yang jaringannya begitu luas bahkan internasional, tapi investigasinya udah narsis, belum apa-apa sudah dipublikasikan kemana-mana. Jadi saya melihat ada niat, ada hal yang sebetulnya ini bukan untuk memberantas mafia bola itu. Sebetulnya ini agendanya memojokkan, menciptakan sebuah opini publik yang negatif terhadap PSSI. Oke. Tapi kalau misalnya dari keterangan Pak Roy tadi, PSSI sendiri tidak menutup ada kemungkinan praktik-praktik suap itu terjadi. Iya, karena pada kenyataannya yang namanya industri betting industri di dunia 70% ada di Asia. Influence itu pasti mempengaruhi. Contohnya, Bambang Suryo BS itu ada kan runner, pelaku pengaturan kepada klub-klub yang dia mau atur dan sebagainya. Influence itu terjadi. Nah, persoalannya sebetulnya bagaimana kita membuat diri kita menjadi sehat, imun terhadap semua penyakit sepak bola itu. Karena kalau fakta yang tadi saya ungkapkan bahwa data 2013 betting industry di dunia 70% ada di Asia. Nah, kalau yang terbesar kita bicara di mana yang terbesar di dunia, terjadi di Inggris, terjadi di Austria, Hungaria dan Estonia. Itu perputaran uang yang sangat besar. Maka Inggris melakukan sebuah undang-undang khusus tentang pengaturan skor, tentang penyuapan dan sebagainya. Nah, terakhir ke Bang Toel, ya. Ketika sudah mengetahui tadi ada kajian dari Pak Roy, adanya rekayasa, PSSI akan bertindak seperti apa? Iya, saya pikir kan PSSI terus mempertanyakan dan mungkin akan lebih serius meminta bahwa kalau ini hal serius tolong buktikan, entah itu juga lewat aparat kepolisian, karena memang ini hal yang serius. Anak-anak sudah bermain sepak bola, saya berbicara secara sepak bola dengan Direktur Teknik PSSI tentang alasan-alasan kenapa tim nasional kita gagal atau turun di semifinal waktu lawan Thailand dan juga di peringkat ketiga, perebutan peringkat ketiga lawan Vietnam. Itu faktor-faktor teknis yang diungkapkan. Tetapi kemudian yang muncul adalah tuduhan pengaturan skor, itu menyakitkan menurut saya. Jadi ini sebuah setting yang menurut saya adalah sengaja menciptakan opini satu yang negatif terhadap PSSI, yang kedua pengalihan isu kegagalan di SEA Games. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Roy Suryo, Pak. Pak Menteri Imam Nahrawi berencana melakukan somasi kepada Anda. Tanggapan Anda langsung. Saya senyum saja. Saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah pantas seorang kakak yang justru berusaha dengan niat baik, dengan niat tulus di bulan suci Ramadan ini mengingatkan adiknya yang sudah salah, kemudian malah dilakukan somasi. Tapi ini terserah adik saya yang sangat saya hormati, Cak Imam Nahrawi, terserah yang bersangkutan, terserah masyarakat dan terserah Presiden. Makanya saya juga menyampaikan kepada Pak Presiden, tolong pemikiran-pemikiran yang dengan segala hormat saya salah ini akhirnya membuat PSSI dibekukan oleh pemerintah dan bahkan di-ban oleh FIFA, ini membuat banyak pihak. Tapi ya ada satu hal yang menarik yang saya kira baru terungkap sekarang. Saya baru tahu kalau ternyata Bambang Suryo ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kemenpora ketika
adalah tim 9. Berarti sudah beberapa hari sebelumnya. Nah, saya justru mendesak pihak Bareskrim untuk segera menangkap atau katakanlah mengambil keterangan dari Bambang Suryo, periksa transaksinya semuanya, mulai dari sejak dia melakukan sesuatu dengan kantor Kemenpora. Bisa diduga atau patut diduga setelah itu sudah ada perjanjian, nanti kamu bikin deal gini-gini, dan ternyata kenapa harus difasilitasi oleh orang kantor, tidak pun dilakukan di kantor Kemenpora. Salah, ada pejabat yang terlibat di situ, sekelas staf khusus Pak Menteri, inisialnya FR, yang menunggui ketika terjadi proses judi itu, ya, dan Sesmenpora hanya dilapori mengetahui. Ini kan sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat negara eselon 1 sekelas staf khusus menteri, yang bahkan dengan bandar ikut nungguin, ikut ngatur. Ini kan apa yang dilakukan itu kan sebenarnya sungguh sangat mencederai. Kalau tidak difasilitasi oleh kantor Kemenpora, mungkin pengaturan skornya juga tidak akan terjadi. Jadi ibaratnya ini seperti ada orang mau berbuat kesalahan, mau membunuh, katakanlah ada membunuh Edelin gitu misalnya, Angelin, tapi dibiarkan saja dan dia cerita, oh saya tahu pembunuhannya dan saya ada di situ. Ini kan salah. Jadi sekali lagi dengan segala hormat saya, silahkan, tapi biar publik yang menilai, dan tentu saja kalimat saya, Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah sari. Baik, terima kasih Pak Roy Suryo atas waktunya bergabung bersama kami di Kabar Petang. Bung Toel juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar